Halo Ca, selamat kalian telah menemukan video ini dan selamat mengupas cerita di Room Story. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya, amin. Dan semoga pandemi ini segera berakhir ya Ca, amin. Nah, untuk kali ini kita akan discuss tentang mitologi. Siapa nih dari kalian yang suka banget sama mitologi atau history lainnya? Nah, untuk kalian yang suka banget dengan mitologi, kalian pasti sudah tahu dong apa sih film Percy Jackson itu, Clash of the Titans. Di situ kalian pasti tahu lah ya siapa sih namanya itu Medusa. Oh, betul. Jadi Medusa ini merupakan salah satu saudara dari The Gorgon. Tapi kalian tahu nggak sih apa sih itu The Gorgons? Mungkin untuk nama Medusa ini kalian sudah familiar ya. Cuma untuk nama The Gorgons ini apakah kalian juga sudah familiar? Nah, mungkin beberapa dari kalian ini sudah tidak asing lagi dan I'm perfectly sure kalian sudah mengenal siapa sih Medusa itu. Tapi I'm not sure kalau kalian juga mengenal dan tidak asing lagi dengan nama The Gorgons. Tapi kalau kalian sudah tahu siapa mereka, please ketik komen di bawah ya. Lalu apa sih Kak The Gorgons itu? Oke, jadi The Gorgons ini merupakan salah satu makhluk dari Yunani yang digambarkan sebagai makhluk yang sangat mengerikan. Nah, The Gorgons sendiri ini terdiri dari 3 saudara perempuan yang bernama Steno, Euryale, dan yang terakhir ini adalah yang akan kita discuss kali ini, yaitu Medusa. Nah, untuk ketiga saudara ini digambarkan mereka ini mempunyai wajah yang sangat mengerikan dan mempunyai sayap dan rambut yang dipenuhi dengan ular yang berbisa dan mempunyai busur dan panah. Namun the important thing is, mempunyai tatapan yang bisa membuat seseorang menjadi batu atau patung dalam waktu sekejap. Jadi, ketiga bersaudara tersebut ini merupakan anak dari dewa laut kuno yang bernama Phorcys dan saudaranya sendiri yang bernama Ceto, yaitu Dewi Monster. Ya, jadi betul Cah, kalian gak salah denger kok. Jadi, si dewa laut kuno ini yang bernama Phorcys, dia mempunyai hubungan dan bersetubuh dengan adiknya sendiri atau yang kita bisa sebut sebagai Dewi Monster. Yang akhirnya dari hubungan mereka itu dilahirkannya salah satu anak dari mereka yang disebut dengan The Gorgons. Nah, jadi bukan hanya The Gorgons saja anak dari sang dewa laut dan Dewi Monster itu, tapi ada lagi saudara-saudara lainnya dari The Gorgons. Namun kita kali ini akan membahas lebih luas, lebih jauh tentang siapa sih Medusa itu. Jadi aku akan cerita sedikit tentang The Gorgons bersaudara. Nah, jadi yang telah aku kasih tahu tadi, anaknya itu ada namanya Steno, yaitu anak yang pertama. Lalu ada Euryale, yaitu anak yang kedua. Dan yang terakhir, yang paling ragil sendiri, yaitu Medusa, yang akan kita highlight hari ini. Nah, diceritakan bahwa Steno dan Euryale ini merupakan makhluk yang immortal, dan hal ini berbeda dengan saudaranya yang ketiga, yaitu Medusa, yang disebutkan sebagai makhluk yang mortal. Kenapa mortal? Karena diceritakan bahwa Medusa ini dapat dibunuh oleh Perseus. Nah, mungkin dari kalian ada yang penasaran lebih jauh tentang saudaranya Medusa, yaitu Steno dan Euryale, atau tentang kedua orang tuanya, yaitu Phorcys dan Ceto, atau kalian juga penasaran siapa sih sebenarnya saudara-saudara lain dari The Gorgons ini? Nah, mungkin kalian bisa komen di bawah. Nanti insya Allah aku akan membuatkan video khusus untuk kalian tentang hal tersebut. Aku kasih singkat cerita aja ya tentang The Gorgons ini karena hal ini bersangkutan dengan Medusa. Nah, yang pertama tadi aku kata kalau yang pertama adalah Steno. Steno ini diceritakan dan digambarkan adalah sebuah makhluk yang buas dan sangat mengerikan. Sementara Euryale ini merupakan makhluk yang mempunyai tangisan yang sangat menakutkan. Lalu, bagaimana dengan Medusa? Nah, di sini kita akan mulai discuss deeper tentang Medusa dan bagaimana sih background Medusa dan kenapa ada apa dengan Medusa. Oke, let's get to the room. Nah, sebelumnya Cah, Medusa ini itu ada 2 versi ceritanya. Nah, jadi versi yang pertama, according to early mythology, Medusa ini memang benar-benar dilahirkan sebagai a monster yang mematikan
dan penuh dengan kebencian. Berpenampilan yang mengerikan, dari kedua saudara perempuannya ini, ia merupakan yang paling mengerikan. Dengan rambut yang dipenuhi dengan ular yang hidup, tangan dan cakar yang terbuat dari perunggu, dan taring besar yang seperti babi hutan dengan lidah yang terjulur di antara kedua taringnya. Bukan hanya itu saja yang aku katakan tadi, bahwa Medusa ini diberkati atau mempunyai tatapan yang dapat merubah seseorang yang menatap directly into her eyes berubah menjadi sebuah batu. Nah, hal ini berbeda dengan statement dari Ovid dan Pindah, yaitu seorang penyair, di mana mereka berdua menyatakan bahwa Medusa ini sebelum ia menjadi salah satu dari The Gorgons tersebut, ia merupakan perempuan yang sangat-sangat cantik. Yap, betul. Jadi Medusa ini sebelumnya merupakan perempuan virgin yang sangat cantik, indah untuk dilihat, tidak menakutkan, dan sangat menarik perhatian. Rambutnya pun yang berwarna golden, mata yang berkilau seperti bintang, membuatnya sangat dikagumi oleh pria-pria. Yuhu, betul ya. Jadi dulunya itu Medusa ini hanyalah seorang perempuan biasa yang sangat dikagumi oleh pria-pria atas kecantikannya, dan ia menjadi seorang pelayan perawan di kuil Dewi Athena. Karena banyaknya admirer yang mengelilinginya pada saat itu, akhirnya hal ini membuat Medusa sedikit sombong. Nah, akhirnya karena hal itu membuat adanya comparison antara Dewi Athena dan Medusa atas dasar kecantikan. Nah, dan benar saja, karena kecantikan Medusa yang sangat indah untuk dilihat, akhirnya kecantikannya pun itu dapat menjerat salah satu dewa laut, yaitu saudara dari Hades dan Hermes, yaitu Poseidon. Namun berbeda dengan Medusa. Medusa ini terlihat tidak tertarik atau menaruh hatinya terhadap Poseidon. Tapi karena Poseidon ini sudah terjerat banget sama kecantikannya si Medusa, akhirnya Poseidon ini berhasil membawa Medusa berlari ke arah kuil Dewi Athena. Dan kalian tahu ini ngenes sih. Akhirnya Poseidon ini berhasil menyetubuhi Medusa tepat di depan patung murni Dewi Athena. Lalu ketika Fajar datang, disitulah bersamaan Dewi Athena pun datang. Dan kalian tahu kenapa? Ya, akhirnya Dewi Athena ini murka banget sama Medusa karena menemukan Medusa dan Poseidon telah melakukan hal yang tidak senonoh di kuil murninya. Dan hal ini membuat seluruh kemurkaan dari Dewi Athena ini dilimpahkan seluruhnya ke Medusa dengan merubah Medusa menjadi makhluk yang sangat-sangat mengerikan. Ya, betul. Dimana rambut Medusa yang indah tadi, yang berwarna golden tadi itu, dirubahnya Dewi Athena menjadi ular-ular yang hidup yang mengelilingi kepala Medusa. Kalian bisa bayangin gak sih? Kayak horor gitu. Atau ular satu aja bisa lari ngirit-ngirit. Apalagi itu ular mengelilingi kepalanya dong. Bukan hanya itu saja, sang Dewi Athena pun juga merubah kecantikan wajah dari Medusa itu menjadi benar-benar sangat ugly dan tidak enak untuk dipandang. Dan ya pastinya yang kalian tahu kan tentang Medusa, di mana ular-ular tadi yang ada di kepalanya itu bisa membuat orang yang melihatnya itu akan berubah menjadi patung atau batu pada saat itu juga. Nah, tapi ada sisi lain yang mengatakan bahwa even Medusa ini sudah berubah menjadi salah satu makhluk The Gorgons, namun untuk kecantikannya, keparasannya ini tetap terjaga ya. Jadi Medusa ini tetap mempunyai karismanya, sehingga dapat menjerat pria-pria lain, dan Medusa pun menjadikan mereka menjadi batu. Begitu juga dengan nasib kedua saudaranya, yaitu ada dua versi, di mana memang versi pertama mengatakan kalau si Steno dan Euryale ini dilahirkan sebagai seorang monster, seperti Medusa tadi, versi pertama. Tapi ada lainnya yang meyakini bahwa kedua saudara dari Medusa itu, Steno dan Euryale ini juga sama, aslinya itu dilahirkan sebagai manusia dan perempuan yang sangat-sangat cantik selayaknya Medusa. Namun karena perbuatan Medusa yang tidak senonoh dengan Poseidon, akhirnya hukuman atau kutukannya itu juga diberlakukan terhadap kedua saudara dari Medusa, yaitu Steno dan Euryale.
Nah, after Medusa is being cursed, menjadi makhluk yang sangat mengerikan, dimana hal ini juga terjadi sama terhadap kedua sisternya yang tadi, yaitu Steno dan Uriel. Akhirnya mereka bertiga melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang sangat gelap. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa sih Medusa itu disebut sebagai makhluk immortal? Jadi gini ceritanya. Bentar. Dulu terjadi kejadian di mana Perseus, anak dari dewa Zeus, diperintahkan untuk memenggal kepala Medusa. Dengan bantuan dari Athena dan Hermes yang memberikannya sepatu atau sandal bersayap, helm ajaib, pedang, dan perisai cermin, Perseus akhirnya berhasil memenggal kepala Medusa dan membuatnya mati. Bagaimana sih Perseus ini kok bisa membunuh Medusa, padahal sebelumnya diceritakan bahwa banyak pejuang-pejuang yang sangat gigih dan berani dapat dikalahkan oleh Medusa dan dijadikannya sebagai batu. Nah, jadi singkat cerita, si Perseus ini kan dibekali tuh oleh perisai cermin dari Dewi Athena. Nah, ketika itu si Medusa sedang tidur, jadi si Perseus ini kayak ngendep-endep. Terus dia tuh lihat reflection Medusa yang sedang tidur dari perisai kacanya tersebut dan memenggal kepala Medusa tepat di lehernya. Nah, kalian ingat gak sih waktu aku ngomong bahwa Poseidon ini berhasil menyetubuhi Medusa? Ya, benar. Jadi akibat dari hal yang senonoh itu, Medusa pun ternyata hamil. Dia hamil anaknya si Poseidon. Nah, dalam waktu Perseus ini membunuh dan memenggal leher Medusa ini, ternyata waktu itu juga Medusa itu masih hamil, ja. Nah, karena itu, anak-anak Medusa, yaitu kedua anak Medusa yang belum lahir, yaitu Chryser dan Pegasus, tiba-tiba lahir dan muncul dari kepala atau leher Medusa yang telah dipotong oleh Perseus tadi. Dan pada saat yang bersamaan, si Uriel pun mengetahui hal tersebut dan akhirnya dia tuh menjerit histeris, mana hal ini membangunkan saudara satunya lagi, yaitu Steno, dan akhirnya membuat mereka langsung melakukan balas dendam terhadap si Perseus. Tapi di tengah-tengah pertarungan, tiba-tiba si Perseus ini hilang. Dan si kedua bersaudara ini tidak bisa menemukan lagi jejak dari si Perseus tersebut. Nah, Perseus ini hilang dan terbang karena bantuan dari topi ajaib dan sepatu sayap yang diberikan oleh Hades dan Hermes. Atas kehilangannya saudaranya itu, akhirnya kedua sahabat yang tersisa itu tadi, si Steno dan Uriel, mereka pun akhirnya meratapi nasib dan berpindah tempat bersembunyi di bawah tanah, yaitu di neraka. Dan di mana akhirnya mereka pun mengabdikan dirinya menjadi pelayan dari Hades. Nah, di sisi lain, dengan keberhasilannya si Perseus ini telah berhasil memenggal kepala Medusa dan lolos dari kejaran Steno dan Uriel. Perseus pun akhirnya menyimpan potongan kepala Medusa itu ke dalam tasnya, lalu kembali terbang menuju Seriphos. Nah, jadi di seperjalanan waktu dia tuh terbang di atas Libya menggunakan sepatu bersayapnya itu, si Perseus itu tidak menyadari bahwa adanya darah tetesan dari kepala Medusa itu jatuh ke tanah. Dan tahu kenapa? Ya, tetesan-tetesan darah dari kepala Medusa itu berubah menjadi ular. Oke, sesampainya Perseus di Seriphos, ia pun menggunakan penggalan kepala Medusa untuk mengubah Polydex menjadi batu. Setelahnya, ia pun akhirnya memberikan penggalan kepala Medusa ini kepada Dewi Athena, di mana Dewi Athena ini menjadikan kepala Medusa ini sebagai perlindungan. Di mana dalam Roma diyakini bahwa kepala Medusa ini memang benar-benar dinyatakan sebagai simbol dari perlindungan. Hal ini diperkuat dengan adanya bukti-bukti ukiran yang terdapat di candi-candi dan istana-istana. Nah, si Dewi Athena ini pun akhirnya juga mengumpulkan sisa-sisa tetesan-tetesan darah dari kepala Medusa tersebut dan membagikannya kepada Aesclepius, di mana di sini diceritakan bahwa tetesan darah Medusa yang di sebelah kiri itu dapat mengambil nyawa orang, dan tetesan darah yang di sebelah kanan diyakini dapat membangkitkan orang yang sudah meninggal.
di sisa tetesan darah Medusa yang lainnya, yaitu di tetesan terakhir, ada 2 tetes terakhir. Si Dewi Athena ini memberikan kedua terakhir tetesan darah dari Medusa itu kepada anaknya yang lain, yaitu bernama Eratosthenes. Nah, di mana satu tetesannya itu dapat dijadikan sebagai obat dari segala penyakit yang sangat mujarab, dan satu tetesan terakhirnya itu sebagai racun yang sangat mematikan. Jadi kalau bisa disimpulkan dari cerita Medusa ini, sebenarnya kalau aku pribadi bisa menyimpulkan, Medusa ini sebenarnya adalah seorang wanita yang cantik, seorang korban, seorang ibu, dan sebuah simbol dari pelindungan. Oke semuanya, jadi itu saja cerita kali ini. Untuk kalian yang suka banget sama history atau mitologi lainnya, kalian bisa tulis komen di bawah untuk apalagi yang harus kita discuss di lain waktu di videoku selanjutnya. Dan semoga discuss kita hari ini sangat bermanfaat untuk kalian semua. Dan untuk kalian yang suka dengan video ini dan channel ini, please tolong untuk klik subscribe di bawah, klik lonceng di atas, jangan lupa untuk klik like jempol yang gede, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. So, see you on my next video. Here.